Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang akan Tuhan perdengarkan bagi kami pada saat ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam Yohanes pasal 8 dimulai dari ayat 30 sampai ayat yang 36. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kami pun benar-benar merdeka." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah Allah yang memerdekakan. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, memang 2 hari lagi setelah minggu ini kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Demikian juga pada saat ini melalui firman Tuhan ini, ya, kita juga memperingati, menyadari bahwa kita adalah orang yang sudah dimerdekakan. Artinya dimerdekakan itu ada sesuatu orang atau di luar kita yang memberikan kemerdekaan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara yang terkasih, mari, ya, Allah telah memerdekakan kita. Ya, dalam teks khotbah kita ini, firman Tuhan hari ini tentang Yesus menerangkan dan meyakinkan orang Yahudi bahwa kemerdekaan orang percaya dinyatakan di dalam Yesus. Ya, Yesus menegaskan kepada mereka agar mereka menerima Yesus, percaya kepada Yesus, dan hidup bersama dengan Yesus, dan menerima kebenaran firman Tuhan, firman yang menjadi daging tersebut. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengajar mereka, ya, bahwa menerima Yesus itu sama dengan menerima kemerdekaan. Ya, menerima Yesus itu sama dengan menerima Allah dan menerima keselamatan. Maka Yesus mau menegaskan penolakan kepada firman yang disampaikan Yesus adalah penolakan terhadap kebenaran Allah. Ya, berarti juga menolak kemerdekaan. Firman itu adalah Allah, firman menjadi daging dalam Yesus, dan ialah yang memerdekakan. Karena itu orang yang menolak firman sama dengan menolak Allah, menolak Yesus, menolak kemerdekaan, dan menolak keselamatan. Maka saudara yang terkasih, pembebasan dalam Kristus telah mengangkat orang percaya menjadi anak-anak Tuhan yang berhak tinggal di rumah Bapa dan sebagai ahli waris kerajaan Allah.
Ya, maka saudara yang terkasih, inilah yang memerdekakan kita. Yesuslah yang memerdekakan kita. Yesuslah yang membebaskan kita. Yesuslah yang membenarkan kita. Yesuslah yang menyelamatkan kita. Maka kita harus benar-benar percaya kepada Yesus, menerima Yesus dalam segala kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari ya, melalui firman Tuhan ini kita diajari untuk mengetahui kebenaran. Ya. Bagaimana kita mengetahui kebenaran? Ya. Apa usaha kita, apa cara kita untuk mengetahui kebenaran? Yang pertama, terus belajar firman Tuhan. Ya. Terus belajar firman Tuhan. Terus percaya firman Tuhan. Terus taat kepada firman Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan agar kita mengetahui kebenaran. Ya. Yang pertama, kita harus terus belajar firman Tuhan. Yang kedua, kita terus percaya kepada firman Tuhan. Yang ketiga, terus taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Sehingga agar tetap hidup, sudah barang tentu harus makan dan jangan berhenti. Maka saudara yang terkasih, firman Tuhan itulah makanan rohani kita. Artinya ketika kita hidup dalam kebenaran, maka yang menjadi makanan utama kita adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu adalah andalan dalam hidup kita. Dan kehidupan percaya kepada firman Tuhan berarti menyerahkan sepenuhnya kepada firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu adalah andalan dalam hidup dan kehidupan percaya kepada firman Tuhan berarti menyerahkan sepenuhnya kepada firman Tuhan. Ya, ketaatan kepada firman Tuhan akan membawa banyak dampak bagi kita, yaitu dipenuhi oleh damai sejahtera, dan pada akhirnya kita akan menemukan hidup yang kekal bersama di dalam kerajaan Allah. Maka saudara, mari ya, kita dimerdekakan untuk melakukan kebenaran itu. Ya, kita dimerdekakan dari keberdosaan kita, sehingga kita bukan lagi hidup untuk dosa, tapi kita hidup untuk kebenaran yang telah diberikan, dinyatakan kepada kita, dianugerahkan bagi kita melalui Yesus Kristus. Maka saudara yang terkasih, mari ya, kebebasan apa ya, kemerdekaan apa yang sesungguhnya yang dimiliki orang yang percaya. Ya, kemerdekaan orang Kristen itu bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa batas. Ya, ini harus kita pahami. Ya, kemerdekaan orang Kristen itu bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa batas. Ya, orang yang mengalami kemerdekaan sejati ialah mereka yang percaya kepada Yesus dan hidup dalam kebenaran firman-Nya, tidak menyimpang dan keluar dari firman-Nya, dan tetap teguh setia kepada firman-Nya dan hidup di dalamnya. Inilah kemerdekaan itu. Ya, ialah ketika kita percaya kepada Yesus, hidup dalam kebenaran firman-Nya, tidak menyimpang dan keluar dari firman-Nya, dan tetap teguh setia kepada firman-Nya dan hidup di dalamnya. Inilah kemerdekaan itu. Orang yang merdeka adalah orang yang tidak hidup dalam perhambaan dosa atau duniawi, tetapi hidup sebagai status anak Allah, dapat membedakan baik dan jahat, bebas melakukan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu sesuai dengan kehendak Allah. Inilah kemerdekaan itu. Inilah kebebasan yang diberikan kepada kita. Kemerdekaan Kristen itu kita bisa gambarkan seperti gerbong kereta api yang berjalan di relnya, tetapi jika kereta api keluar dari relnya akan terjadi kegelinciran, akan terjadi bahaya. Demikian juga kita. Kebebasan kita itu adalah di dalam rel, di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kebebasan kita. Bisa juga kita gambarkan atau seperti ikan yang tetap berada di dalam air, ya. Sebab jika ikan keluar dari dalam air, akan kekurangan oksigen, kekeringan, dan lemas, dan tidak berdaya, dan akan mati. Ya, ikan di dalam air dia bebas, tapi tidak bebas sebebas-bebasnya keluar daripada air tersebut. Ketika dia keluar dari air, maka dia akan kekurangan oksigen, kekeringan,
lemas dan tidak berdaya dan mati. Demikian juga kita. Ya, kebebasan kita bukan kebebasan melakukan dosa. Kita bebas melakukan segala sesuatu ketika itu adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka di luar itu kita akan tidak berdaya. Di luar itu kita tidak akan menerima keselamatan daripada Tuhan, penebusan daripada Tuhan Yesus. Maka saudara yang terkasih, kemerdekaan Kristen adalah kebebasan berekspresi melakukan kasih dengan landasan kasih Kristus. Orang yang mengalami kemerdekaan sejati adalah orang yang percaya, yang diwujudkan dengan kesetiaan dan taat, serta lebih lagi mengisi hidup dengan firman Allah dan hidup di dalam firman Allah. Maka saudara yang terkasih, mari saatnya kita adalah mewujudkan kesetiaan dan ketaatan, serta lebih lagi mengisi hidup dengan firman Allah dan hidup di dalam firman Allah. Seseorang adalah bebas merdeka bukan pada waktu ia bisa melakukan apa yang ia inginkan lakukan. Ya, mari kita ingat sekali lagi, seseorang adalah bebas atau merdeka bukan pada waktu ia bisa melakukan apa yang ia bisa melakukan, apa yang ingin ia lakukan, tetapi pada waktu ia ingin melakukan dan bisa melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Ya, ini perbedaannya. Bukan bebas melakukan apa yang ingin kita lakukan seperti apa yang kita inginkan, tapi bebas melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang percaya. Maka saudara yang terkasih, mari, sesungguhnya orang yang merdeka adalah orang yang mengetahui kebenaran. Ya, orang yang mengetahui kebenaran, ia akan tidak berbuat dosa, tapi dia akan tetap hidup di dalam kebenaran itu. Maka saudara yang terkasih, mari kita tetaplah hidup dalam kebenaran. Bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran? Bagaimana kita mampu melakukan kebenaran? Yaitu ketika kita terus belajar firman Tuhan, terus percaya firman Tuhan, terus taat kepada firman Tuhan. Maka orang yang benar adalah orang yang mengetahui kebenaran. Orang yang mengetahui kebenaran, ia akan tidak berbuat dosa. Dan orang yang berbuat dosa berarti hamba dosa. Dan setiap hamba dosa, ia tidak bisa berbuat baik. Ia tidak bisa memilih untuk berbuat baik atau berbuat jahat. Setiap hamba dosa, ia akan berbuat dosa dengan sukarela dan senang hati. Ini bahayanya saudara yang terkasih. Ya, tanpa kita sadari, kita mungkin senang melakukan dosa. Kita sering melakukan dosa. Padahal kita bukan lagi hamba dosa. Kita adalah murid Kristus. Kita adalah anak-anak Kristus yang sesungguhnya melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi ternyata yang menjadi pertanyaan, mengapa orang yang mengaku percaya kepada Kristus tapi hidupnya bebas melakukan ketidakbenaran, bebas melakukan dosa, dan bahkan dengan senang hati melakukan ketidakbenaran. Maka saudara yang terkasih, mari kehidupan Kristen yang merdeka harus bebas dari kuasa dan perbuatan dosa. Ibarat ikan di dalam lautan, mereka hidup di air asin, tetapi dagingnya tidak pernah menjadi asin. Ini seharusnya yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, kita sebagai orang Kristen, kita mari, memang kita berada di dunia yang penuh dengan dosa. Tapi sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, hendaklah kita tidak melakukan dosa dan hidup di dalam dosa, tapi kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti ikan yang ada di laut, walaupun dia hidup di air yang asin, tapi dagingnya tidak akan asin. Demikian juga kita sebagai orang Kristen. Walaupun dunia adalah dunia panggung sandiwara, orang Kristen jangan ikut bersandiwara. Ya, walaupun dunia ini adalah dunia yang penuh dengan keedanan, orang Kristen jangan ikut-ikutan edan. Mari kita tetap hidup dalam kebenaran. Karena kita telah diberdekakan dari dosa,
Kita hidup dalam kebenaran, dalam kebebasan untuk melakukan kebenaran sesuai dengan apa yang telah Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Hendaknya lah demikian juga yang terjadi kepada orang percaya. Orang percaya hidup di dunia dengan lingkungan yang penuh dengan dosa, tetapi hidup orang percaya jangan diwarnai atau dikuasai oleh dosa. Tapi mari dunia yang penuh dengan kegelapan ini kita sinari dengan terang daripada Injil, terang daripada firman Tuhan, sehingga orang Kristen bukan diwarnai dunia ini, tapi kitalah yang mewarnai dunia ini. Bukan lingkungan yang menentukan kemerdekaan orang percaya, tetapi orang percaya harus mewarnai lingkungan supaya merasakan arti kemerdekaan. Ya, itulah yang tanggung jawab orang percaya, diberi kemerdekaan sebagai warga kerajaan Allah dan warga Indonesia. Mari kita warnai lingkungan kita dengan kemerdekaan yang telah kita terima. Bukan lagi kita pelaku-pelaku ketidakbenaran, pelaku-pelaku penindasan, pelaku-pelaku kekerasan, pelaku-pelaku ketidakbenaran. Tapi mari sebagai orang yang telah dimerdekakan, berikan dampak yang baik, penuh dengan sukacita dimanapun kita berada. Berbahagialah kita yang percaya bahwa Yesus Kristus, anak Allah Tuhan kita, sudah memerdekakan kita. Karena Dia sudah memerdekakan kita, karena Ia sudah menjadikan kita menjadi orang yang merdeka, yang tinggal di rumah Bapa surgawi. Maka karena kita adalah anak, kita akan menjadi ahli waris. Kita bukan hamba dosa. Kita adalah anak Allah. Artinya ketika kita menjadi anak, kita akan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Maka saudara yang terkasih, mari percayalah kepada Kristus. Ya, percaya bukan hanya dengan pengakuan, percaya dengan memberikan sepenuhnya kehidupan kita kepada Kristus. Ya, karena orang Yahudi pada saat itu memang percaya kepada Yesus. Tapi percaya kepada Yesus, mereka tidak tunduk dan diam dalam Yesus. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Maka ini yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya, maka mereka jika tetap dalam firman-Ku, kamu benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, ini yang dinyatakan Yesus. Tapi apa respon mereka? Respon mereka dikatakan, ya, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Inilah yang mereka bangga-banggakan. Mereka adalah keturunan Abraham. Ya, yang mereka banggakan dari Abraham itu adalah secara fisiknya. Abraham disunat. Ya, tapi sebenarnya kalau mereka adalah anak-anak Abraham, mereka harus percaya kepada Allah. Mereka harus hidup dalam kebenaran Allah. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering juga mengatakan demikian. Kita adalah orang Kristen, ya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, kalau benar-benar kita adalah anak Tuhan, kalau kita benar-benar adalah orang Kristen, ya benar-benarlah hidup dalam kebenaran. Benar-benarlah melakukan kebenaran. Benar-benarlah menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Yaitu ketika kita tetap hidup di dalam firman Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari orang yang tetap di dalam firman Tuhan terus belajar, terus percaya, dan terus taat. Orang yang tetap di dalam firman Tuhan akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan. Maka saudara yang terkasih, mari kita isi kemerdekaan, kita pakai kebebasan dengan seturut dengan firman Tuhan. Jadi apabila kita adalah anak-anak Tuhan, maka yakin dan percaya kita akan benar-benar dimerdekakan karena kita adalah anak-anak Allah. Maka saudara yang terkasih, mari kita isi segala kemerdekaan itu dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Allah lah yang memerdekakan kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita bukan lagi hamba-hamba dosa, tapi kita adalah
anak-anak Tuhan yang telah ditebus, yang telah diselamatkan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kita harus mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dengan taat untuk melakukan perintah dan kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga itu akan mendatangkan sukacita bagi kita. Ketika pemerintah mengatakan kita harus mematuhi protokol kesehatan, mari kita patuhi, kita lakukan protokol kesehatan dalam kehidupan kita. Karena itu bukan untuk keselamatan pemerintah kita, tapi itu adalah untuk keselamatan kita. Maka saudara yang terkasih, demikian juga apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, itu bukan untuk keselamatan Tuhan, tapi itu adalah untuk keselamatan kita yang telah dianugerahkan kepada kita melalui anaknya Tuhan Yesus. Mari kita melakukan kebebasan, hidup di dalam kemerdekaan untuk melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Salam.